adalah guru IPA di UPT SMP Negeri 1 Tanah Pinang, sekaligus peserta PPI Darjat angkatan 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Malang. Pada kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran saya yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober tahun 2022, yaitu tentang materi listrik statis dengan submateri beda potensial listrik di kelas 9. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Baik. Apa kabarnya hari ini? Baik. Hari ini kita mau belajar apa? Pak, materinya udah tahu belum? Hari ini belajar materi apa? Apa? Listrik. Tapi sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Tuhan dalam engkau memberkati semuanya dengan cakap apapun. Ya Tuhan Yesus berkaya membelaskan berbagai kami awal dan selesai. Seperti juga guru kami yang kesehatan, jadi selamat datang dengan baik. Hanya dengan doa kami kita kepada amin. Terima kasih Bapak. Nah, yang ada apa dulu ya nak ya? Adel, Ada Bu. Antaberi, Aurel, Ada Bu. Bastanta, Rema, Chelsea, Kristi. Di grup kelas sudah Ibu kirimkan link untuk mengisi kuis pretest kita hari ini. Sudah dilihat, Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan dikerjakan. Dari utang nilainya berapa? Ya, potensial. Jadi ada beberapa indikator yang harus kalian capai pada pertemuan kita kali ini. Yang pertama, setelah mempelajari ini, diharapkan kalian dapat memahami konsep beda potensial listrik. Lalu yang kedua, kalian dapat menganalisis beda potensial antara dua benda yang bermuatan. Ini Ibu punya videonya kalian tonton, kalian perhatikan baik-baik. Nanti kalian amati apa yang terjadi pada video tersebut. Bisa? Oke ya. Sekarang lalu dari usaha saja dalam ini tidak ada okasi atau teman-teman bisa dan atau tadi kurang-kurang cuma ini bisa nempel barangnya. Nah bisa coba dari nah ini bukan baru apa bahwa ini menggunakan listrik statis nempel dari keluarnya. Nah misalkan sultan itu sultan listrik yang sesi ini menggunakan listrik statis. Teman bisa gosong-gosong sultan kayak bisa pakai tanah itu sampai ke agak panas sultan. Dan selanjutnya satu bos sultan diletakkan di atas. ada yang bisa menjelaskan nggak sama Ibu kembali? Kira-kira video tadi tentang apa? Ayo, angkat tangannya. Oke, silakan Samuelta. Di video ini diperlihatkan fenomena listrik statis yang bisa ditemukan di rumah. Iya, contohnya apa tadi itu tadi? Kalau Ya, nih, contoh ini.
Contohnya balon digosokkan ke rambut. Contohnya balon digosokkan ke rambut. Balonnya bisa apa? Balonnya bisa nempel ke langit-langit rumah. Iya, balonnya bisa nempel ke langit rumah. Ada lagi? Apalagi tadi yang ada dalam video tadi yo? Yo, Jackson. Gosok-gosok. Jika jadi gosok-gosok terus gimana? Bisa saling tolak menolak gitu ya. Jadi apa? Yuk, yang ini dulu ya, bawa dulu ya. Contohnya menggosokkan penggaris rambut. Ya, contohnya menggosokkan penggaris ke rambut. Apa ya? Nah, ini siapa lagi? Yuk, silakan yang ya. Mendekatkan ke air menjadi bengkok. Iya, balon yang didekatkan ke air, airnya jadi ada bengkok gitu ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk yang menjawab tadi. Terima kasih bagi yang sudah menjawab. Berarti mereka memperhatikan apa yang sudah ditampilkan dalam video tadi. Jadi di video tadi itu terjadi beberapa peristiwa sehari-hari yang ada kaitannya dengan konsep listrik statis ya Nak ya. Nah, jadi ada yang tahu nggak kira-kira listrik statis itu apa? Yuk, siapa yang tahu? Angkat tangannya. Yuk, Yohana, silakan Yohana. Statis adalah ketidakseimbangan mata listrik dalam atom pada permukaannya. Iya, terima kasih Yohana. Terima Yohana dulu. Ada lagi yang lain? Oke, silakan Ari. Ini baru pintar angkat tangan semua yuk. Listrik statis adalah listrik yang perpindahan arusnya terbatas sehingga sifatnya hanya sementara. Iya. Ada lagi yang lain? Iya, di awal dulu, dari awal dulu ya. Listrik statis adalah listrik yang matanya diam. Listrik statis adalah listrik yang muatannya diam. Yuk, apa lagi tadi? Silakan tulis. Listrik statis adalah listrik yang tujuannya dengan perbedaan muatan listrik. Iya, ya benar. Listrik statis mempunyai Dua muatan. muatan yaitu negatif atau proton, Coba ada yang salah nggak? positif atau proton, negatif atau elektron. Iya, itu yang benar. Positif disebut dengan apa tadi? Proton. Yang negatif disebut dengan elektron. Nah, ketika kita menggosokkan di kompor benda, biasanya yang berpindah itu muatan apa? Positif atau muatan negatif? Muatan Muatan apa memang? Iya, muatan elektron atau muatan? Iya, tepuk tangan kita semua. Sekarang ibu punya masalah. Nah, ibu mau minta bantuan kalian untuk menyelesaikan masalah yang ibu punya. Bisa? Sekarang ibu punya video nih di depan, video pembaca berita. Ada abang-abang ganteng ya kan? Iya. Sekarang kalian perhatikan baik-baik video yang akan ibu putar. Itu masalahnya apa dan kira-kira terjadi apa di sana. Tolong diperhatikan baik-baik ya. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Bisa? Oke, ibu mulai videonya. Silakan ditonton. Sejumlah rumah alami kerusakan akibat tersambar petir di Kabupaten Banyumas. Tak hanya rumah, puluhan alat elektronik di desa tersebut juga mengalami kerusakan. Amukan petir yang terjadi di desa Kedungan Batu Raden Banyumas Jumat malam mengakibatkan 3 rumah rusak. Meski saat itu tak turun hujan, petir juga menyambar berbagai peralatan elektronik milik keluarga. Dinding rumah seorang warga menghitam seperti bekas terbakar. Tak hanya itu, sejumlah perabot rumah tangga dan kaca jendela rumah pun juga rusak parah akibat sambaran petir tersebut. Ya, jadi, nah itu tahu-tahu itu ada banyak bom itu dia sudah dipolitas ada satu tahun ada petir gitu. Kalau yang besar itu elektronik semuanya di rumah ini yang cuma satu rumah ini. Menurut warga, kilatan petir dan suaranya terasa menggelegar. Tiba-tiba saja setelah ada kilatan, ada suara seperti bom, listrik langsung padam, serta berbagai alat elektronik tak berfungsi. Atapnya itu lemari, terus itu jendela, benar-benar tertutup juga. Iya, rusak semua. Dia mati semua. Suaranya dia mati semuanya. Kita kan mana asap gitu, kayak bakaran gitu. Dan hujan, dia rusak semua. Warga yang rumahnya hancur saat ini mengungsi ke tempat saudara untuk sementara waktu. Belum ada bantuan dari aparat desa maupun pemerintah setempat
ketiga, perbaikan dilakukan swadaya dan bantuan tetangga terdekat. Bagi Prisa Sangko melaporkan untuk NET. Udah dilihat itu tadi videonya? Video tentang apa juga? Tentang apa, Dirga? Petir. Tentang rumah? Rumah tersangka dia. Cinta tentang apa, Cinta? Tentang rumah tersangka petir. Kira-kira kejadiannya itu ada hujan atau enggak? Enggak. Iya ya. Biasanya kan kalau dia yang sering kita lihat itu ada hujan lebat gitu ya. Ada hujan lebat dulu baru ada petir. Nah ini masalah baru nih. Dia nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba ada petir gitu ya kan. Nah juga sekarang ibu mau kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Kenapa itu bisa terjadi? Bisa? Nah sekarang ibu mau bagi kelompok dulu ya. Kelompok satu mana? Kelompok satu angkat tangan. Oke, kelompok dua angkat tangan. Ya. Kelompok tiga angkat tangannya. Kelompok empat angkat tangannya. Kelompok lima. Oke, kelompok enam angkat tangannya. Semua sudah ready ya kelompok masing-masing. Nah, untuk menyelesaikan masalah tadi, kalian dibantu dengan yang namanya LKPD. Ini lembar kerjanya. Ini ibu bagikan nanti masing-masing per kelompok ibu bagikan satu. Di sini sudah dijelaskan apa yang mau kalian kerjakan. Ini nanti halaman pertama ya. Di halaman pertama kalian tulis namanya, nama anggota kelompoknya masing-masing. Lalu di halaman berikutnya ada beberapa pertanyaan yang akan kalian jawab untuk menyelesaikan masalah yang ibu tampilkan barusan. Nomor satu, apa yang terjadi pada video tersebut? Kalian tuliskan, diskusikan dengan kelompoknya apa yang terjadi. Kira-kira rumahnya bagaimana, alat-alat elektroniknya bagaimana, gitu ya. Lalu yang kedua, mengapa kira-kira fenomena itu bisa terjadi? Dijelaskan. Kalian bisa cari dari Google, dari link yang sudah diberikan, atau bisa dari buku paket yang sudah ada di meja lain masing-masing. Yang nomor tiga itu kenapa barang-barang elektroniknya bisa rusak ketika tersambar petir. Yang kelima, bagaimana cara mengatasi supaya rumah itu tidak tersambar petir, kira-kira bagaimana caranya. Yang keenam, konsep listrik apa yang terjadi. Dan yang terakhir, buatlah kesimpulan dari kelompok kalian masing-masing untuk masalah ini dan untuk pembelajaran kita hari ini. Bisa? Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semua? Sudah, Bu. Oke, sekarang dibagi ya. Yang ini untuk kelompok satu, LKPD-nya silakan diterima. Nah ini kelompok dua silakan ambil. Kelompok tiga. Oke, bagus. Buat kesimpulannya ya, nak ya. Ini gimana? Kenapa fenomena tersebut? Jadi fenomena terjadi. Nah, kira-kira semua harus dari kenapa itu bisa terjadi, apa penyebabnya? Ya? Apa itu? Konsep apa yang bekerja pada petir? Ya, listrik tadi sudah pasti, cuma dia lebih spesifik lagi. Lebih spesifik lagi tentang apa? Oke, ada lagi pertanyaan? Konsep nomor berapa? Nomor 6 ya? Nomor 6 konsep apa? Konsep listrik apa ya? Lebih pasti ya kan? Tapi lebih ke apa tadi kita belajar itu apa? Beda? Ya, kita kerjakan. Gimana? Aman? Ternyata akibat ini
bagaimana cara mengatasi bagaimana cara mengatasi jadi itu sebenarnya kayak rangkuman singkat dari pelajaran kita hari ini. Fenomena apa yang terjadi di dalam hidup bagi nah kenapa itu bisa terjadi coba ditanya ya kenapa itu bisa terjadi oke kita iya coba itu bicara di rumah mana bisa bagi kerja dari apa ya kita nama apa dulu nama sudah apa kelompok 3 gimana kelompok 3 sudah selesai berapa soal lagi bagaimana cara ini kelompok 4 iya oke kelompok 5 nomor 5 kelompok 6 jauh Ini Bu Ade, tidak pikir Pak. Yo, jangan yang lagi kerjain ya nak ya. Oke, gimana diskusinya udah selesai? Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Kelompok 6? Sudah. Dan sekarang waktu kita untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing ke depan. Oke, siap kelompok mana yang mau maju duluan? Silakan. Oke, kelompok 4. Silakan kelompok 4. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan pertama, perhatikan video berikut. Apa yang terjadi pada video tersebut? Rumah jawaban. Rumah warga yang sangat tertib pada saat tidak terjadi hujan. Pertanyaan
240 volt. Sementara itu, peralatan elektronik tidak dirancang untuk menahan banyak listrik sekaligus yang masuk melalui kontak sehingga bisa terakibat kerusakan. Bagaimana antisipasi supaya bisa menghindari terjadinya peristiwa seperti atau memasang coding yang baik, mencabut colokan atau tidak terlepas dari stok kontak, dia memasang kunci empat memasang alat penangkal konsep istilah apa yang terjadi pada pemilihan dan listrik terus juga dalam istilah perpindahan arus dan atas sehingga keberhasilan sementara atau lemah atau yang tidak implementasi selalu adalah perbedaan jumlah elektron yang berada dalam suatu arus listrik. Kesimpulannya adalah proses terjadinya petir karena disebabkan oleh awan-awan yang mampu air karena air itu berdiri maka terjadi. Sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain kami silakan. Silakan, ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Ya, kelompok 5. Ini dari kelompok 5 yang saya dan memberikan satu pertanyaan untuk kelompok 4. Mengapa bisa terjadi petir? Ya, mengapa bisa terjadi petir? Ayo silakan dijawab kelompok 4. Silakan dijawab. Karena adanya panas matahari yang mengeluarkan air kedua yaitu partikel mengambang di udara yang biasanya dari dalam laut atau laut dan industri serta ketiga adalah pembakaran suatu daerah. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Itu yang dikumpul ya. Selamat pagi teman-teman. Hai. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Ada diperhatikan ya nak ya. Apa yang terjadi pada video tersebut? Yang terjadi pada video tersebut adalah rumah yang memiliki titik maupun terjadi hitam seperti terbakar. Pertanyaan selanjutnya pada kelompok. Kenapa fenomena tersebut bisa terjadi? Karena adanya peran elektron. Pertanyaan di elektronik. Kenapa barang-barang elektronik bisa rusak seperti sampelnya? Karena ketika petir menciptakan lonjakan listrik, ledakan yang datang dari saluran jauh lebih besar dari 100 meter atau 240. Sementara itu, peralatan elektronik 240 volt. Coba ulangi. 240 volt. Sementara itu, peralatan elektronik tidak dirancang untuk menahan banyak listrik sekaligus yang masuk melalui step kontak sehingga bisa berbuat dan rusak. Yuk lanjut. Nomor berapa? Bagaimana mengatasi supaya bisa menghindari terjadi peristiwa? 1. Berlindung di dalam ruangan. 2. Matikan barang-barang elektronik. 3. Jauhi pepohonan. 4. Jauhi gedung tinggi. Saya selanjutnya dijawab oleh Konsep listrik apa yang terjadi pada fenomena tersebut? Listrik adalah yang perpindahan arusnya terbatas sehingga sifatnya hanya sementara. Potensi tiang listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik. Sudah, kesimpulannya sudah. Coba bacakan kesimpulannya. Terakhir, yang buat soalnya. Kesimpulan, listrik statis adalah fenomena listrikan di mana badan listriknya tidak bergerak. Sebab itu tidak dapat dibuat menggunakan listrik statis. Listrik statis dapat terjadi saat individu mata baik, negatif atau positif akibat sinkron gesekan atau kontak suatu benda dengan benda lain. Oke.
Sudah? Sekian dari kelompok kami, jika ada pertanyaan kami persilahkan. Ya, ada yang mau bertanya dari kelompok yang lain? Ya, silakan kelompok 3. Kami dari kami mau bertanya konsep listrik apa yang terjadi pada fenomena tersebut. Ya, konsep listrik apa yang terjadi pada fenomena tersebut? Ya, kelompok 2, silakan dijawab pertanyaan dari kelompok 3. Konsep listrik yang bekerja adalah listrik adalah listrik yang perpindahan arus dari keadaan yang sifatnya hanya sementara. Potensi listrik antara dua titik dalam frekuensi. Jadi konsep listrik yang bekerja itu ada konsep listrik statis dan beda potensial. Ya. Silakan untuk kelompok 2. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami dan terima kasih juga yang sudah bertanya kepada kami. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 yang menyampaikan hasil diskusi kami. Pertanyaan nomor 1 dibacakan oleh Reno. Apa yang terjadi pada video tersebut? Pada video tersebut, tadi 3 rumah dan alat elektronik di Banyumas bersama tertib tanpa adanya hujan. Pertanyaan selanjutnya dijawab oleh Samuel. Nomor 3. Mengapa fenomena tersebut yang bisa terjadi? Proses terjadinya petir pada saat massa titik berkumpul di dalam awan dan posisi awan semakin tinggi, maka awan akan terlibat dalam turbulensi udara. Pertanyaan nomor 2. Maka barang-barang ada terlalu bisa rusak ketika tersambar petir. Barang-barang tidak terlalu bisa rusak ketika tersambar petir karena kerusakan terjadi dikarenakan adanya gelombang berjalannya amplitudo transmisi arus dan tegangan yang tinggi dari sambaran petir. Selanjutnya. Nomor 5, bagaimana mengatasi supaya bisa menghindari terjadinya peristiwa? 1. Hindari tempat terbuka, hindari bersentuhan dengan logam, hindari menara, tiang atau pohon, cabut stop kontak, jaga jarak saat di tempat terbuka, memasang anti petir, dan mematikan alat elektronik. Pertanyaan selanjutnya dibacakan oleh Reno. Konsep listrik apa yang terjadi pada fenomena tersebut? Pemilihan energi potensial, Potensial. satu muatan benda dan dua lokasi dalam medan listrik. Perbedaan energi potensial di dua titik tersebut disebabkan oleh perbedaan muatan listrik. Beda potensial listrik juga dikenal sebagai tegangan atau voltase. Masuk kesimpulan diskusi kami yaitu petir dapat terjadi karena adanya beda potensial yang sangat besar antara dua awan yang berbeda atau antara awan yang berbeda. Barang-barang yang tersambar petir bisa rusak karena adanya gelombang berjalan dengan amplitudo, transmisi arus dan tegangan yang tinggi dari sambaran petir. Cara yang dapat dilakukan untuk menangkal agar tidak terjadi petir adalah mematikan TV, menjauh alat elektronik, menghindari tempat terbuka, jaga jarak saat di tempat terbuka dan lain-lain. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Dari semua kelompok 1 jawabannya yang paling detail di antara semua kelompok. Ya, silakan buka sesi pertanyaan kelompok 1. Sekian dari kelompok kami, jika ada yang ingin bertanya, silakan. Ya, ada yang mau bertanya untuk kelompok 1? Silakan. Dari kelompok berapa? Kelompok 2 mungkin, kelompok 3, kelompok 4, sampai kelompok 6 ada yang mau bertanya? Jika tidak ada yang mau bertanya, bisa ditutup. Jika tidak ada yang ingin bertanya, maka kami cukup. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi. Oke, semua kelompok sudah maju, kelompok 1 sampai kelompok 6. Tepuk tangan dulu untuk semua kelompok yang sudah maju. Ada beberapa kelompok yang sudah baik dalam penyampaiannya, ada yang masih kurang baik. Nanti yang masih kurang baik diperbaiki lagi ke depannya ya, Kak, ya. Ingat, jangan pernah malu untuk mengungkapkan pendapat, jangan pernah takut salah. Kalian itu anak-anak yang hebat, kalian itu sebenarnya pintar. Oke, tetap belajar, tetap menjadi siswa yang baik. Nah, sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, kira-kira kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini apa? Ada yang mau jawab? Yuk, kelompok mana yang mau membacakan kesimpulan kita hari ini? Oke, kelompok 6, silakan. Kesimpulan itu juga bisa datang tanpa terjadinya hujan. Cara mencegahnya, perawalan elektronik harus dipastikan agar tidak tersambar
material yang tinggi pada awan. Awan yang memiliki kelebihan elektron pada lapisan bawah permukaan awan akan membuang ke daratan untuk menyumbangkan muatannya. Oke, tepuk tangan untuk Bapak. Bagaimana kesimpulannya? Iya, kelompok 3 dipersilakan. Itu terjadinya karena adanya perbedaan potensial yang tinggi pada awan. Udah? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi hari ini kita sudah belajar apa saja, nak? Belajar listrik, terutama beda potensial, ya. Tadi peristiwa apa tadi yang diamati? Peristiwa terjadinya apa tadi? Petir. Oke, jadi petir itu ada kaitannya dengan listrik statis. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran, kita Ibu mau tes dulu, apakah kalian sudah lebih paham pembelajarannya atau belum? Caranya adalah dengan mengerjakan kuis yang linknya sudah Ibu bagikan tadi di grup kelas. Oke, sekarang semuanya ambil HP-nya masing-masing, coba dibuka link yang sudah Ibu bagikan, kerjakan kembali soal yang sudah Ibu share. Bisa? Bisa. Oke, mulai mengerjakan dari sekarang. Ayo dikerjain. Kalau tadi masih salah, ya. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan apa enggak? Menyenangkan. Gimana materinya? Lebih gampang dimengerti atau bagaimana? Ada banyak sumber, ada dari HP gitu ya. Oke. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita akhiri dengan doa ya, agar ilmunya itu bisa bermanfaat. Ayo silakan dipimpin doanya, sekolah. Kekuatan dan bisa mengendalikan rasa dan pikiran dan